Sahabat kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom. Di kesempatan yang sangat cerah ini, di tengah keramaian, kita mau bagiin tips nih. Tips apa sih? Banyak subscriber kita yang nanya, tolong dong jelasin tentang mesin-mesin alat-alat pengaduk-pengaduk adonan roti dan produk-produk lain untuk food and beverage. Nah ini, kita dapat alatnya dan kita akan bagikan tips buat sahabat kuliner semua. Kalau kita ngomongin bisnisnya kan gampang nih, udah banyak lah yang ngomongin motivasi segala macam. Di kita beda, di konten KTV ini, Kuliner TV ini, kita akan bahas tentang langsung prakteknya dari alat-alatnya. Semoga bisa bantu sahabat kuliner semua. Kita mulai dari umum dulu. Ini dia, ini namanya planetary mixer sahabat kuliner. Satu mesin ini bisa mewakili semua mesin ini sebenarnya. Karena kenapa? Adukannya 3. Dia ada yang hook, yang spiral itu, ada yang flat seperti kipas, dan terakhir wipe. Ini biasa buat krim. Fungsinya apa sih sahabat kuliner? Kalau kita mau ngaduk adonan roti, pakai yang mana? Betul, pakai yang hook, yang bentuknya hook. Karena kenapa? Dia fungsinya itu menekan-nekan untuk sangat cocok untuk produk-produk kalis. Seperti roti, adonan bakpao, adonan pizza, itu cocok banget pakai yang hook untuk mesin yang planetary ini. Yang kedua, yang flat ini atau yang bentuk kipas ini untuk apa? Biasanya untuk adonan-adonan seperti mentega, keju, untuk mencampur-campur tepung. Nah, itu biasa pakai yang bentuknya kipas itu. Dan yang terakhir yang paling sering digunakan itu yang bentuknya whip. Apa sih fungsinya? Yang whip itu biasa buat aduk, bikin krim, bikin whipped cream, ya kan? Untuk adonan-adonan yang encer, bolu juga pakai ini biasanya. Nah, untuk planetary mixer ini atau multifunction mixer ini dengan 3 adukan ini, dia punya berbagai varian ukuran. Ada yang 5 liter, 7 liter, 10 liter, 15 liter, 30 liter, 40, bahkan sampai 60 liter. Ada 6 ukuran. Yang paling umum yang mana sahabat kuliner? Yang paling umum itu yang 15 liter dan 20 liter. Yang paling sering dibeli khususnya yang 20 liter. Daya dia 750 watt. Mungkin saya sebut satu-satu kali ya. Mulai dari 7 liter. Yang 7 liter itu kapasitas maksimal adonan itu 500 gram sahabat kuliner. Untuk tepungnya berarti 200 gram. Untuk yang 7 liter, biasa disebutnya B7. Untuk yang 10 liter, itu kapasitas maksimalnya 3 kilo adonan. Atau kalau tepungnya itu 1,5 kilo, setelah dicampur-campur, jadi 3 kilo adonan. Kurang lebih, itu maksimal ya sahabat kuliner. Kadang-kadang sahabat kuliner suka bertanya-tanya sama kita, sama saya, emang Pak, bagus merek apa? Nah, saya ingatkan sahabat kuliner ya, masalah merek sebenarnya bukan yang terpenting saat ini. Yang perlu sahabat yakini, yang sahabat tahu, itu adalah belinya sama siapa. Karena merek apapun, kalau dibeli sama tempat yang pas, yang punya after sales, yang punya spare part, itu udah pasti yang terbaik. Karena dia akan menggaranti produknya. Sedangkan kalau kita sebut merek A, tapi after sales nggak ada, rusak spare part nggak ada, barangnya belum tentu lebih murah, bahkan mungkin lebih mahal. Tapi kan sayang, jadi sia-sia. Kalau rusak, cari ke siapa? Betul? Makanya carilah tempat yang ada after sales-nya. Mau beli online silakan, mau cari yang murah silakan dikonfirmasi ke tokonya. Tapi cari yang mereka berani jamin dan kredibilitasnya jelas. Oke sahabat kuliner, itu tipsnya untuk yang planetary. Oke, planetary itu ada berapa jenis sahabat kuliner? Multifunction mixer ini ada yang umum ada 2. Ada yang pakai cover dan ada yang tidak cover. Fungsinya apa sih? Kalau sahabat kuliner mau aman, mau safety, saya saranin pakai cover. Karena kalau pakai cover, itu biasanya binatang kayak tuh loh, mengerat tuh, tikus, atau mungkin kalau punya anak kecil, kalau bikin di rumah, suka bahaya masukin tangan. Nah, kalau cover tuh aman. Dia kalau dibuka, mesinnya mati. Kalau mau masukin, susah, karena jarangnya kecil-kecil. Itu yang cover. Hanya itu sih yang umumnya yang saya tahu. Yang paling umum ya tanpa cover, karena gampang. Karena kalau mau listriknya rendah, ya sahabat kuliner masukin produk tepung-tepungnya saat kondisinya nyala, terus masukin produk satu-satu seperti itu. Nah, untuk kapasitas, untuk yang 20 liter ini, itu kan listriknya 750. Terus kapasitasnya 6 kilo adonan atau 3 kilo tepung. Itu kapasitas maksimal ya, sahabat kuliner. Jadi jangan berasumsi, oh dipaksakan 6 kilo nih, nyalain, wah jebol, rusak sebentar. Pasti sebentarnya rusak. Jadi mendingan dipakai misalnya 6 kilo, ya pakai 4 kilo, 5 kilo, bebas. Dan 6 kilo yang dimaksud sama mesinnya adalah 6 kilo adonan encer ya. Adonan kayak bolu, ngaduk krim atau apa gitu loh, atau ngaduk telur gitu. Nah, kalau misalnya untuk adonan roti, saya sih nggak gitu saranin. Nah, untuk planetary mixer ini, itu biasanya dibagi 2 nih. Ada yang gear, ada yang fan bell. Nah, yang gear ini, yang seperti di sebelah saya ini, dia menggunakan gear, ya kan? Nah, yang gear ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya dia tenaga lebih kuat sahabat kuliner. Kalau fan bell tenaganya lebih lemah, cuman dia daya tahannya lebih kuat, karena gampang diganti fan bellnya. Nah, untuk
harga biasanya yang fan belt lebih mahal daripada yang gear. Kenapa sih Pak lebih mahal? Karena fan belt itu menggunakan motor agak besar dan dia lebih gampang untuk maintenance-nya. Tapi kalau saran saya sebetulnya kalau baru mulai ya pakai aja yang gear, aman kok. Yang penting jangan overload, itu aja poinnya. Dan biasanya fan belt itu suaranya lebih halus ya. Ini sekilas tentang Planetary. Semoga sahabat kuliner bisa dapat insight dari mesin ini yang Planetary. Kita akan bahas yang lain. Nah, berikutnya yang umum ini. Ini ada mesin namanya spiral mixer. Nah, spiral mixer ini biasanya dipakai buat apa? Dipakai untuk adonan roti, adonan pizza, adonan papau. Adonannya bentuknya kalis. Nah, sahabat kuliner bisa lihat. Dia menggunakan hook dan bolnya mutar. Tapi bolnya nggak bisa diangkat. Sedangkan kalau Planetary kan bisa. Kalau spiral nggak bisa. Kenapa sih orang masih pakai ini? Karena kalau misalnya customer, sahabat kuliner butuh alat yang bisa daya tahannya kuat, yang buat ngaduk khususnya roti aja yang produk-produk kalis. Ini jawabannya. Ya kan, karena dia kekuatannya kuat, dia udah pakai fan belt, terus tidak banci. Kalau yang ini kan saya sebutnya banci karena badannya gede, tapi tenaganya kecil, kapasitasnya. Kalau ini walaupun kecil gini, ini kan yang 20 liter. 20 liter dia bisa menampung adonan 8 kilo sahabat kuliner. 8 kilo adonan kalis. Kalau yang 20 liter Planetary kan yang kayak adonan bolu gitulah. Seperti itu. Yang ini memang khusus buat produk-produk yang kalis. Nah, dia punya kelebihan. Kalau yang ini selain fan belt, tenaga kuat. Kenapa dia bisa tahan dengan beban yang besar? Karena dia dibantu sama bolnya yang muter. Jadi bolnya nggak bisa buka, tapi dia muter. Bolnya berputarnya berlawanan dengan spiralnya sahabat kuliner. Jadi spiral ke kanan, kalau boleh ke kiri. Biar membantu tekanannya lebih kuat. Cepat kalis. Nah, jenis mesin spiral ini ada dua yang umum. Ada yang double speed seperti ini. Terus ada lagi double speed, tapi dia bisa reverse. Reverse itu berbalik ya. Jadi kalau ini kan muternya begini. Nah, kalau dia reverse begini, biasanya dipakai buat apa? Dipakai kalau misalnya macet. Misalnya produk adonan bapau yang kalis banget. Kan suka nyangkut tuh, keras kan? Nah, biasanya diputar balik. Diputar balik biar dia diurai lagi lebih gampang. Ya tapi jarang orang pakai lah. Kebanyakan yang dipakai yang double speed karena lebih murah, harganya pun kuat. Yang kita pajang ini mereknya Starhood. Ada berapa merek sama aja fungsinya. Seperti bahasa saya tadi, saat ini di kondisi saat ini fokusnya sama tempat yang Anda beli di mana. Ya kan, kalau Anda ngomong merek biasa cenderung after sales-nya nggak menjamin gitu loh. Mendingan cari tempat yang udah pasti menjamin after sales, spare part dan teknisinya. Itu tips dari saya. Oke, ini sekilas dari spiral mixer. Nah, kebetulan di market itu spiral itu cuma ada 3. Ada Planetary yang saya sebutkan tadi, atau orang sebutnya multifunction mixer. Ada spiral seperti ini. Ini biasa khusus untuk adonan kalis. Dan terakhir, ada horizontal mixer. Kenapa sih disebut horizontal, sahabat kuliner? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Terus saya kasih jawabannya. Jadi, kenapa disebut horizontal? Ya karena memang adukannya bentuknya horizontal begini. Fungsi dari horizontal mixer ini umumnya dipakai buat adonan mie. Adonan mie tahu kan yang keras, dia kayak batu gitu keras kan. Dia kan harus diulek, ditekan-tekan, dibejak-bejak. Nah, ini cocok nih. Dia spiral, dia fungsi untuk menekan adonannya. Jadi cara pakai gimana? Cara pakai masukin tepung, masukin bumbu, masukin telur ke sini, dia akan aduk kurang lebih 20-30 menit sampai dia mengeras. Nah, selain jadi, baru dimasukin ke mesin cetak mie atau mesin perata mie ya. Nanti kita akan buat segmen khusus yang buat tutorial mie ya, mesin mie. Jadi, ini simpelnya ya sahabat kuliner. Dia ada 3 ukuran, ada 15 liter, ada 25, ada 50, mungkin ada bisa bikin lagi lebih besar. Tapi paling umum yang dipakai 15 dan 25. Itu paling umum, karena satu pas. Kalau yang 50 itu udah 3 pas, gede banget mesinnya, berat lagi. Dia bisa muter ke depan dan ke belakang. Dia bisa reverse kan. Nah, untuk yang 25 kilo yang kita keluarin ini, itu maksimal bebannya bisa sampai 20 kilo adonan, sahabat kuliner. Karena dia berat, jadi kalau udah selesai adonan jadi, caranya tinggal di gini. Nah, tinggal dikeluarin. Ya kan, simple banget. Ini paling cocok kalau sahabat kuliner punya usahanya mie atau kulit pangsit atau apalah yang adonannya agak keras itu, ya pakai ini paling cocok. Nah, biasanya ada sahabat kuliner pengusaha-pengusaha yang dia mungkin mixing tepung, biasa juga pakai ini alternatif, kan murah. Ini lebih murah dibandingin yang khusus buat aduk tepung. Itu penjelasan singkat untuk 3 mesin umum ini. Semoga bisa membantu sahabat kuliner. Berikutnya saya akan kasih tahu mengenai listrik. Sahabat kuliner harus tahu ya, kadang-kadang suka tertipu dengan mesin yang badannya gede tapi listriknya kecil.
perhatiin dulu, itu yang buat kecil apanya. Kalau dinamo yang kecil, itu buat kerugian buat sahabat kuliner. Karena beli mesin yang mahal, tapi dinamo kecil, berarti tenaganya pasti kurang. Jadi saya saranin, belilah listrik yang sesuai dengan kapasitas yang sahabat kuliner mau. Ada planetary yang saya sebutan tadi, atau orang sebutnya multifunction mixer. Ada spiral seperti ini biasa khusus untuk adonan kalis. Dan terakhir, ada horizontal mixer. Kenapa sih disebut horizontal, sahabat kuliner? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Terus saya kasih jawabannya. Jadi, ini 750, saya listrik 900, saya pakai deh, mati pasti jatuh. Ya, sahabat kuliner, itu tipsnya. Horizontal 1500, spiral juga 1500. Nah, kalau untuk lebih pastinya, tanyalah di tempat sahabat kuliner beli. Itu listriknya berapa, karena kadang-kadang suka berubah-ubah kan, 750, kadang 1000. Tapi yang pasti belilah alat yang sesuai kebutuhan sahabat kuliner. Tanyalah sama konsultan F&B yang tempat sahabat kuliner beli. Semoga bisa menjawab semua kebutuhan sahabat kuliner. Nah, sahabat kuliner, ada juga yang nanya nih, Pak, kalau saya baru mulai usaha nih, mixer mana yang paling cocok? Nah, kalau nanya ke saya akan jawab. Yang ibu butuhkan atau yang bapak butuhkan, itu berapa? Berapa banyak kapasitas sekali produksi satu resep? Pak, cuma 2 kilo. Oh, kalau 2 kilo tepung, saran saya, ibu pakai aja ini. Ibu mau bikin kocok telur, ibu mau bikin mie, mau bikin roti, ini cocok karena dia punya 3 adukan, multifunction mixer. Jadi memang ini yang paling umum dipakai. Tapi kalau memang udah jelas, Pak, saya usaha udah 2 tahun dan udah running, saya mau nambah alat, Pak. Usaha ibu apa? Toko roti. Toko roti itu kan adonannya kebanyakan kalis ya. Oke, ibu sekali bikin berapa? Saya adonan 5 kilo, Pak. Cocok, pakai aja spiral. Karena ibu kan nggak bikin bolu, nggak bikin apa yang roti. Ini spiral paling cocok. Jadi cepat, awet, murah lagi harganya. Bebannya bisa gede lagi. Kalau bikin roti, kalau buat mie, ya ini paling cocok. Kalau kesulitan semua sama aja sih pemakaiannya. Cuman enaknya yang ini nih. Ini lebih gampang karena dia bisa copot-copot. Saya copot-copot, bolnya juga bisa diangkat. Jadi bisa diganti-ganti, tukar-tukar resep. Ini paling rekom lah, paling umum dipakai. Ya. Jadi kalau saya kesulitan, ini paling mudah. Kalau untuk maintenance sama semua. Oli aja mainnya di oli, nanti ada titik-titik seperti ini tempat taruh olinya, ya kan. Kalau spiral itu biasa ada lubangnya. Nah, ini buat taruh oli, dibuka dulu, dibuka baut, dibuka kepala otaknya dikasih oli. Kalau yang planetary, kalau yang horizontal di mana? Horizontal